RUU perampasan aset untuk segera bisa diwujudkan sama karyawan-karyawan kita. Kenapa? 68% orang Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan menurut data World Bank dengan penghasilan 8 US dollar per hari atau kurang gitu ya. Padahal kekayaan alam kita itu sangat melimpah banget, banyak banget datanya kalau kalian cari ya betapa luar biasa kekayaan rakyat Indonesia, alam Indonesia. Tapi kok bisa rakyatnya miskin? Ya karena kekayaannya dirampok dan tidak ada pemerataan atau persebaran kekayaan yang benar-benar menyentuh dan mensejahteraan masyarakat. Kenapa RUU perampasan aset ini bisa jadi bagus banget? Salah satu cara yang bagus gitu ya untuk juga ikut memerangi korupsi. Yang pertama, kalian udah pernah lihat ya kasusnya Gayus Tambunan atau koruptor-koruptor lain yang korupsinya itu triliunan rupiah, ratusan miliar gitu kan, yang itu kalau kita kerja, kita punya babi ngepetnya ngepet sampai ribuan tahun pun mungkin nggak akan dapat. Kita kerja jujur sampai kayak apapun mungkin nggak akan pernah tercapai. Orang yang korupsi sudah sebesar itu di kasus sekarang, mereka bisa enak-enakan aja tuh masuk penjara 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun atau bahkan mungkin 15 tahun, tapi keluarganya masih hidup kaya raya. Mereka nggak takut kok untuk dipenjara. Kenapa? Ya kan kita udah pernah lihat kan bagaimana cuplikannya saat mereka di penjara. Gayus Tambunan ternyata jalan-jalan nonton tenis, ternyata kamarnya dalam penjara itu disulap sedemikian rupa. Jadi di penjara itu bukan lagi efek yang luar biasa menakutkan terhadap koruptor, itu udah gagal memberikan efek jerak. Nah, jadi RUU perampasan aset ini tepat banget menyerang langsung core orang-orang yang maruk harta. Karena kalau sampai kamu terbukti korupsi, semuanya itu bakal disita. Saat orangnya lari ke luar negeri, seperti banyak karyawan-karyawan kita tuh yang suka lari ke luar negeri, itu asetnya bisa ditahan dulu sama negara sampai nanti bisa dibuktikan dia benar atau salah. Alasan kedua, kita jadi bisa mengembalikan kekayaan negara balik lagi kepada rakyat. Nah, ini semoga nanti jelas ya di RUU perampasan aset kemana duitnya itu akan dilarikan, untuk diperuntukkan apa. Mungkin bisa untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah, mendukung program-program pemerintah yang lain yang udah berjalan, yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyat. Apa yang sudah dirampok dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap hukum itu nanti bisa semakin meningkat, teman-teman. Karena kenapa? Tahu nggak sih, Corruption Perception Index Indonesia itu 37 dari 100. Semoga ada itikat-itikat baik yang benar-benar mengedepankan apa yang dimaui oleh rakyat, yaitu ini, RUU perampasan aset ini. Dan semoga ini juga nanti bisa jadi jalan untuk kita memperbaiki citra secara internasional. Banyak perusahaan asing yang lebih memilih Vietnam, yang memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Vietnam, karena mereka pemberantasan korupsinya itu sangat serius, teman-teman. Atau ke Cina misalkan, pemberantasan korupsi di sana sangat serius. Investasi nggak akan mau masuk kalau misalkan korupsi masih terjadi secara besar-besaran. Karena kalau orang mau invest ke suatu negara, perusahaan mau datang, korupsinya gede, berarti mereka harus nyogok sana sini untuk bahkan bisa beroperasi. Padahal ngapain? Mendingan mereka pergi ke negara yang memang udah nggak ada korupsinya, karena toh sumber daya manusianya nggak beda-beda banget gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya kita pengen kembalikan. Jadi, yuk kita kawal terus sampai RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan dan koruptor bukan cuma masuk penjara, tapi juga dikembalikan harta-hartanya kepada rakyat.